Masa Orde Lama berlangsung sejak 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966 Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode lama ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh pemikiran dan keputusan dalam pemerintahan berpusat kepada pemimpin negara. Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu 1. Segi keamanan. Banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya seperti gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil pada tahun 1950 dan juga Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1950. 2. Segi ekonomi. Sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang disusun oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Waktu 1950 sampai 1959 tercatat telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir yang digantikan oleh Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastramidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastramidjojo II, dan Kabinet Javanda sampai dengan tahun 1959. Pergantian kabinet yang terlalu cepat inilah yang kemudian menyebabkan berbagai program itu tidak dapat terlaksanakan secara maksimal. 3. Segi politik. Badan Konstituante gagal menjalankan tugasnya dalam menyusun UUD baru untuk mengganti UUD 1950. Pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan tersebut diantaranya: 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 11 MPRS 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret. 3. Ideologi Pancasila digantikan dengan Naskom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis. Pada akhirnya, tanggal 30 September 1965 itu telah terjadi pemberontakan yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, atau bisa juga disebut PKI. Setelah pemberontakan tersebut, akhirnya PKI dengan sebuah organisasi di bawah naungannya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, itulah pembahasan materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Sekian dari kami, terima kasih.